Proses seleksi dimulai setelah para pelamar memenuhi syarat penarikan. Proses seleksi merupakan serangkaian langkah untuk memutuskan bahwa para pelamar tersebut diterima atau tidak. Banyak departemen personalia menggabungkan antara penarikan dan proses seleksi yang biasa disebut employment function. Proses seleksi merupakan kunci sukses dari manajemen personalia maupun organisasi. Masukan seleksi. Ada 3 masukan penting dalam proses seleksi. Yang pertama, ada analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan penarikan. Ketiga, masukan penting tersebut menentukan efektivitas seleksi. Tantangan suplai. Semakin banyak pelamar yang qualified, maka akan semakin mudah bagi manajer personalia untuk memilih kualitas karyawan baru. Tapi dalam kenyataannya, jumlah ini sangat sulit untuk dipenuhi. Keterbatasan tersebut dapat diukur dengan rasio seleksi, yaitu jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah total pelamar. Tantangan etis atau family system merupakan salah satu tantangan bagi manajemen personalia dalam pengadaan sumber daya manusia. Keputusan seleksi ini mempengaruhi etika mereka. Tantangan organisasional. Organisasi akan menghadapi keterbatasan seperti anggaran maupun sumber daya lainnya yang akan menghambat proses seleksi. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyudina. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses seleksi. Proses seleksi tampak sederhana dalam teori, akan tetapi pada kenyataannya ini bukanlah hal yang mudah. Proses ini dilakukan di mana calon karyawan mendatangi kantor personalia. Proses ini disusun dengan memperhatikan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah 1, penerimaan pendahuluan. Penerimaan pendahuluan pada proses seleksi merupakan jalur 2 arah, di mana perusahaan dapat memilih karyawan dan karyawan dapat memilih perusahaan. Proses ini disusun. Proses seleksi dimulai dengan calon karyawan mendatangi kantor personalia atau dengan permintaan tertulis menggunakan aplikasi. Langkah 2, tes penerimaan. Tes penerimaan merupakan suatu proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan yang telah ditetapkan. Ada bermacam-macam tes penerimaan. 1. Tes psikologis merupakan suatu tes yang digunakan untuk menguji tingkat kecerdasan, minat, bakat, dan kepribadian serta keinginan untuk berprestasi. Bentuk-bentuk tes ini mencakup 1. Tes kecerdasan. Pemeriksaan yang digunakan untuk menguji tingkat kecerdasan seseorang secara umum. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan rata nilai. Selanjutnya, tes kepribadian. Salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui sifat dan karakter dari diri seseorang secara umum. Yang ketiga, tes bakat. Tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu di bidang khusus. Melalui tes bakat, variasi intra-individual akan terlihat dalam diri individu. Kemudian tes minat. Tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis pekerjaan atau kegiatan tertentu. Tes prestasi merupakan tes yang disusun untuk mengetahui penguasaan pada subjek yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, ada tes pengetahuan atau knowledge test. Bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, ada performance test. Bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dikerjakan. Contohnya, tes mengetik untuk calon mengetik. Langkah ketiga adalah wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasikan hal yang dapat diterima dan tidaknya seorang pelamar. Tujuan utama wawancara adalah untuk menghimpun semua informasi calon pelamar sehingga mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Tipe wawancara. Ada 2 tipe wawancara. Yang pertama, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan satu responden atau wawancara secara perorangan. Yang kedua adalah wawancara kelompok.
wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah responden ataupun wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan satu responden. Proses wawancara. Ada 5 tahap proses wawancara. Yang pertama adalah persiapan wawancara. Yang kedua, pengarahan atau penciptaan hubungan. Yang ketiga, pertukaran informasi. Yang keempat, terminasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Sebagai format pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah tidak terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat saat wawancara berlangsung. Yang kedua adalah terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebelum wawancara berlangsung. Yang ketiga, campuran, yaitu kombinasi antara pertanyaan terstruktur dan pertanyaan tidak terstruktur. Yang keempat adalah pemecahan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan penalaran dan logika. Yang kelima, interview stres, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sengit dan cepat untuk membuat nervous pelamar. Yang pertama yaitu persiapan wawancara. Sebelum wawancara dimulai, pewawancara perlu untuk melakukan persiapan kegiatan ini. Mencakup format wawancara, jenis pertanyaan, perkenalan pelamar, dan lain-lain. Beberapa pertanyaan yaitu, apa kegiatan sekolah yang Anda jalani? Apa saudara bersedia ditempatkan dimanapun? Berapa gaji yang Anda minta? Jelaskan bos ideal menurut Anda. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa untuk menjadi informasi mendalam tentang minat, latar belakang, dan sikap karyawan. Yang kedua yaitu pengarahan. Setelah wawancara dimulai, wawancara perlu menciptakan hubungan yang relaks dan suasana yang enak. Tanpa kondisi ini, wawancara tidak akan mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas tentang potensi pelamar. Kondisi ini bisa diciptakan dengan cara tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan dan juga menggunakan bahasa nonverbal dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pertukaran informasi. Inti proses wawancara adalah pertukaran informasi, yaitu dengan cara mempersilahkan pelamar mengajukan pertanyaan sehingga menimbulkan komunikasi dua arah. Pewawancara hendaknya mendengarkan jawaban-jawaban dengan penuh perhatian dan bersikap ramah. Yang keempat yaitu terminasi. Bila waktu wawancara hampir habis, hendaknya pewawancara memberitahu dengan berbagai cara. Bisa melihat jam tangan atau jam dinding. Akhirnya pewawancara memberitahu langkah berikutnya tentang proses seleksi. Yang kelima yaitu evaluasi. Setelah wawancara berakhir, pewawancara harus mencatat jawaban-jawaban atau poin-poin penting untuk dasar sebagai penilaian para pelamar. Ada berbagai bentuk kesalahan wawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu halo efek. Kesalahan ini terjadi bila pewawancara menggunakan informasi terbatas tentang pelamar untuk evaluasi para pelamar kerja. Yang kedua yaitu ada leading question. Kesalahan ini akibat pewawancara mengirimkan jawaban yang diinginkan dengan cara memberi arah pertanyaan-pertanyaan wawancara. 3. Personal biases. Kesalahan ini merupakan hasil prasangka pribadi pewawancara terhadap kelompok-kelompok tertentu. 4. Dominasi pewawancara. Kesalahan ini akibat pewawancara menggunakan waktu wawancara untuk membuat hal kepada pelamar. Yuk, action. Langkah 4 yaitu pemeriksaan referensi. Personal reference. Pemeriksaan tentang karakter pelamar biasanya diberikan oleh keluarga atau teman-teman terdekat. Terus ada employment reference. Ini mencakup pemeriksaan tentang latar belakang atau pengalaman kerja para pelamar. Nah, 5. Evaluasi medis. Pada proses seleksi juga mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan itu dibuat. 6. Wawancara atasan langsung. Atasan langsung atau penyelia pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab penuh pada keputusan penerimaan calon karyawan. Langkah 7 yaitu keputusan dan penerimaan. Keputusan dan penerimaan merupakan menandai berakhirnya proses seleksi. Yaitu hasil seleksi dan umpan balik. Hasil akhir proses seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Dan karyawan produktif adalah bukti yang paling baik suatu proses seleksi yang efektif.